Jangan merasa kalau kau mati, Ustadz Hatoli, kalau kau mati kau berpikir nanti agama ini akan sian lagi orang yang berdakwah. Nah, oh kalau ketua BKMT mati nanti akan mati BKMT di Kecamatan Jakung. Nah, dia akan tetap jalan. Kenapa? Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Kalau kau berhenti dari ketua BKMT, kalau kau berhenti jadi penceramah, kalau kau berhenti jadi guru ngaji, kalau kau berhenti jadi guru sekolah, matikah agama Islam? Tidak. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, engkau akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Bagaimana Allah menggantinya? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun membalas cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan kegeeran, jangan kepedean. Wah, kalau saya nanti ndak datang, ndak ikut BKMT, nanti ndak ramai. Ndak. Justru kita berterima kasih kepada Allah karena Allah pilih kita menjadi jalan kebaikan. Betul? Itu yang hadir karena dipilih oleh Allah. Tidak semuanya orang bisa datang hari itu. Betul, Bu? Coba jawab. Jawab yang kompak jawabnya. Banyak nak orang lebih ikhlas dari kita? Paham ke dak dengan pertanyaanku tuh? Di sinun weh. Di mana-mana. Banyak nak orang yang lebih ikhlas dari kita? Banyak nak orang yang lebih rajin tahajudnya dari kita? Banyak nak orang yang lebih rajin baca Quran dari kita? Banyak nak orang yang lebih istiqomah dari kita? Banyak nak orang yang lebih besar sedekahnya daripada kita? Lalu kenapa Allah pilih kita? Padahal di sini lebih banyak orang yang lebih alim, lebih soleh, lebih taat. Tapi kenapa Allah pilih kita yang hadir? Jawabannya cuma segi, karena Allah sayang dengan kita. Aku sayang dengan engkau, kata Allah. Ku barik kau jalan nih, kau barik kau jadi BKMT ketuanya, supaya kau berbuat baik banyak untuk umat. Ku titipkan ilmu dengan kau nih, Hatoli, jadi penceramah, supaya kau bisa membimbing umat. Jadi saya itu bukan memerlukan ibu-ibu, bukan. Tapi saya memerlukan pertolongan Allah, jadi jalan kebaikan. Sehingga sama-samalah kita silaturahmi pada hari ini. Jelas ke, Bu? Alhamdulillah dah jawab. Memang pintar-pintar BKMT sejangkung tuh. Kita sampai jam 11.30 sedang lahir. Nah, kan zuhur tuh jam 11.50. Ada 20 menit nanti untuk Pak Camat sambutan. Nah, saya 1 jam insyaAllah. Tadi mulai jam 10.30. InsyaAllah kalak laka jam 11.30. Laka ayah kita doa. Laka ayah langsung makan. Makan kan? Ada kesian pun. Ya Allah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah sayang dengan kita supaya kita banyak berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Makanya Allah pilih bapak ibu hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Selama 1 tahun udah berlalu, kira-kira lebih banyak pahala atau dosa yang kita kerjakan? Alhamdulillah banyak yang ngaku semua. Bu, ibu, kenal ke dengan Nabi Adam? Nabi Adam weh? Daan kanal. Aku pun daan kanal. Belum jak suah kanalan. Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari sorga, dosanya cuman sigi. Nabi Adam. Nabi Adam weh, dosanya cuman sigi. Nabi Adam weh, dosanya cuman sigi. Nabi Adam weh. Nabi Adam dosanya cuman sigi. Apa? Makan buah huldi. Gare-gare makan buah huldi, sigi dosanya naang, dikeluarkan oleh Allah dari sorga. Dosanya sigi, karena keluarkan dari sorga. Kita dosanya banyak, malah nak masuk. Ibu sehat? Oh. Maksud saya mikir ya.
Nabi Adam dosanya sigit karena keluarkan dari sorga. Kita dosanya banyak malah nak masuk. Nyambung keadaannya. Tapi untungnya Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Allah Tuhan kita bukan Tuhan yang pemarah. Allah itu penuh rahmah dan kasih sayang kepada kita hambanya. Hei manusia, dosamu banyak, tapi lihat ampunanku, kata Allah, jauh lebih banyak. Hei manusia, dosamu besar, tapi lihatlah ampunan rahmatku, jauh lebih besar daripada kesalahan kalian. Kita nangis di hadapanku, kata Allah, aku senyum melihat kalian. Kita berjalan mendekati aku berlari menyambut kalian. Situlah manusia yang merasa berdosa, kita akan kuampuni oleh Allah, kata Allah. Nah, coba sekarang kita timbang. Saya nak ngajak Bapak Ibu nimbang. Misalkan umur kita 50, Bu Haji. 50 misal nih. Umur kita 50. Berbuat dosa 30 tahun. Lalu tobat 20 tahun. Menurut hukum dagang, kira-kira dah diampuni ke belum? Belum, karena belum seimbang. Berbuat dosa 30 tahun, tobat baru 20 tahun. Berarti kurang 10 tahun. Menurut hukum dagang, belum diampuni dosa kita. Tapi Allah sayang dengan kita. Biarpun nak seumur hidupmu penuh dengan dosa. Biar nak dosamu sampai penuh langit. Tapi sebelum napasmu sampai di kerongkongan, kau datang bertobat kepadaku, kata Allah, aku pasti menerima tobat kalian. Sayangnya ke Allah dengan kita. Bu, Bu, kedengaran ke suara saya? Nah, makanya kita merenung pada hari ini di tahun baru Islam 1446 Hijriah, merenunglah kita. Lebih banyak pahala atau dosa yang kita kerjakan? Dosa. Coba lihat mati, bayangkan mati. Ya Allah, ampuni mati saya, ya Allah. Selama engkau beri nikmat mati, semuanya apa pun bisa saya lihat. Tapi maafkan saya, ya Allah, ampun, ya Allah. Mati lebih karab saya melihat HP daripada melihat Al-Quran. Betul? Merenung. Bayangkan, nikmat mati yang Allah berikan ini, kita pakai untuk apa selama itu, Bapak Ibu? Ya Allah, engkau beri saya nikmat kaki, kemanapun bisa saya melangkah. Tapi kaki itu lebih banyak, jarang saya pakai untuk ke masjid. Lebih karab saya pakai nonton band, ya Allah. Saya nak tersinggung ya. Mau nonton band di mana pun ada datang dia. Ya namanya hantu band. Tapi masjid yang di samping rumahnya ya pun tidak sampai. Betul? Tapi lagi-lagi cerita ke masjid tuh, Bu. Pak. La ilaha. Yo, bapak-bapak di luar nun ramai lalu. Cerita ke masjid tuh ceritanya urusannya hati. Kalau hati dah ke masjid, terpaut dengan masjid, biar jauh masjidnya, datang dia ke masjid. Betul? Tapi kalau hati dah terpaut ke masjid, biar nak dapat masjid rumahnya, dah sampai. Sama dengan ibu-ibu BKMT, mudah hati terpaut ke BKMT, biar jauh, datang dia. Betul? Tapi mundaan suke dengan BKMT, biar di kampungnya seorang. Malah dijahat-jahatkannya BKMT. Apa ibu-ibu BKMT yang dah ngurus laki jinya. Bu. Ibu terima ke mun kanak katakan dah ngurus laki BKMT itu. Dah terima. Sekarang ibu saya tanya, apakah masak di rumah kewajiban bini atau laki? Masak weh. Salah. Nih dengarkan semuanya. Bapak-bapak yang di luar dengarkan. Ingat betul-betul nih omongan saya. Ini hukum Islamnya yang betul. Masak bukan kewajiban bini. Nyapu bukan kewajiban bini. Ngansuh bukan kewajiban bini. Ncalap bukan kewajiban bini. Tapi kewajiban laki.
Kewajiban, Bu. Kewajiban ibu-ibu cuman ada dua. Naang, naon banyak. Dua igi naang kewajiban ibu. Apa ya? Pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat dengan laki. Kalau kata laki masak, masak. Naan banyak kewajiban ibu, naan banyak. Dua igi nang ye. Orang laki banyak kewajibannya, harus merik nafkah, nyiapkan rumah, melikan baju, memberi jajan ibu. Banyak kewajiban orang laki. Orang perempuan cuma dua kewajibannya. Beribadah kepada Allah. Yang kedua, taat dengan laki. Kalau kata laki nyapu, nyapu. Gimana Pak? Bagus ke ceramahku? Bu, ibu, percaya enggak dengan omongan Nabi Muhammad? Yakin, beriman? Dengarkan nih sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin." Kalau saja boleh manusia sujud kepada sesama manusia, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Pasti ku perintahkan orang bini sujud dengan lakinya. Dengaran kan? Saya nak pura-pura pakak. Dah diceramah gitu Nak kedengarannya Pak Ustaz. Gimana ya Pak? Bagus kan ceramahku? Sukilah kita kumanangkan. Wajib taat dengan laki ibu-ibu, tapi selama perintahnya baik. Karena haram hukumnya taat dengan laki kalau perintahnya dalam keburukan, kejahatan. La ta'ata bi makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Misalnya lakinya ngomong, "Dek, kita dah seminggu makan lauk pada toleh. Coba kau curi telur ayam pelak kampung." Ini nak boleh taat. Atau lakinya ngomong, "Dek, kau sudah dah nak berjilbab." Ngapa dek? Kau berjilbab macam ni Uwan. Macam ni Uwan kau berjilbab. Bagus kau pakai mini skirt. Di atas paha, di atas lutut. Aku suka melihat kau rong pendek. Tapi kalau keluar rumah bang harus berjilbab, nutup aurat. Ada surah Al-Ahzab ayat 59, ada di surah An-Nur ayat 31. Keluar rumah tutup aurat. Tapi dapan laki terserah ibu-ibu. Saya pasan gaya dengan bini saya. Kau kalau keluar rumah dek, pakaianmu satilan Arab. Tapi kalau di dalam rumah pakaianmu satilan Barat. Paham ke Bu? Alhamdulillah. Usah nak terbalik Bu. Di luar rumah satilan Barat, di dalam rumah satilan Arab. Ditutup, dikumbui semuanya. Laki nak minta, "Ya sini ndak." Bu, taat dengan laki hanya dalam kebaikan. Termasuk taat dengan orang tua. Kalau dalam hal bermaksiat dengan Allah, tidak boleh, tidak wajib ditaati. Perintah orang tua, itu kalau kau tolong taruh mayan di depan batang jambu sih, supaya antunya tidak ngacau dalam rumah kita. Iya syirik, boleh dipadahi dia. Tidak boleh kita berkeyakinan ada kekuatan lain selain daripada Allah. Tidak ada yang lebih hebat kecuali hanya atas izin Allah. Ini tidak boleh dinasihati. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merenunglah kita kaki yang Allah berikan ini, Bu. Kemana yang lebih karap makanya? Ke BKMT kah? Ke masjid kah? Silaturahmi kah? Atau nonton band kah?
Iya memang luar biasa. Mohon maaf ibu-ibu, saya ndak melarang ibu-ibu nak bejoget, silakan nak bejoget. Tapi usah nak di panggung. Apa lagi dengan laki orang. Al haya'u minal iman, kata Nabi. Malu itu bagian daripada iman. Ndak punya rasa malu, daan beriman. Apa lagi dah puluhan tahun ikut BKMT, apa gunanya? Ustaz tang rupiah marah-marah, saya lapar bu. Kalau nak joget depan laki, biar dah anak bekato. Ustaz tang rupiah ngolok kata ibu. Suami istri si anagi auratnya boleh dibuka full. Mana ayatnya Pak Ustaz? Surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Walladzina furujahum hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Adapun laki-laki yang menahan kemaluannya kecuali kepada istrinya, silakan. Jadi ibu biar nak daan bekatok depan laki, silakan. Yang penting sana laki orang. Ibu, bu. La ilaha illallah. Iyalah namanya bolehan dengarkan ceramah. Ada yang nak dibawa balik. Yang selama itu aku kisah ngerepek tolen Pak Ustadz. Introspeksi. Astagfirullah. Di bulan Muharram tuh mulut harus kukurangi dah begosip, kukurangi dah ngerepek. Barat nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Mulut dipakai untuk begosip, telinga dipakai untuk dengarkan gosip, kaki digunakan untuk nonton band, lalu mata digunakan untuk lebih banyak melihat HP. Summa latus'alunna yauma idzin. Semua nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah, ketika di dunia akan kutanya nanti di akhirat. Siap ke dah mempertanggungjawabkannya? Makanya bersyukurlah ibu-ibu kepada Allah. Allah izinkan datang ke tempat itu. Itu di nanti tempat di akhirat yang akan jadi saksi di hadapan Allah. Masjid apa namanya itu Pak Bung? Al-Huda. Tangsian namanya? Oh di luar, di dalam si Andi, makanya dengan kanal Allah saya nyari tadi. Bariklah kalau tulisan nih. Masjid itu nanti di akhirat akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, jangan azab Bu Mariani. Kenapa? Dia suah hadir BKMT di situ dan dia ketuanya. Oke, kata Allah. Ya Allah, selamatkanlah kepala kampung dari azab neraka. Kenapa? Dia kepala desa yang waktu yang ngurus masjid itu. Siap. Terakhir masuk nanti saya. Diproteslah malaikat. Yuk, ngapa itu? Kata dia, itu bukan orang perigi landu. Tengah ada di barisan situ. Datanglah pelak kampung menjelaskan. Dia memang bukan warga kami, malaikat. Dia orang setalik ya. Tapi dia suah ceramah beberapa kali di perigi landu. Oh, jadi dia masuk barisan kita. Oh, lah, masuklah, masuk. GYW Bapak Ibu dapat juga tampiasnya. Makanya ngumpul-ngumpul gitu kalau di akhirat ya sencarian kita Bu. Ada hadisnya, setelah semuanya nanti masuk surga, lalu Allah bertanya, aina al-mutahabuna bi jalali. Mana orang yang ketika di dunia dolok berkasih sayang karena aku, kata Allah. Mana dia? Makanya senyarian kita. Saya nanti kalau di akhirat si an melihat kepala kampung bercari saya. Yo tangsian Pak Pung tuh di surga, cari-carilah di mana? Sampai hati di neraka. Bon bangsa-bangsa palak kampung tuh daan di neraka tapi di lantai atas. Bu Mariani nanti di lantai atas deh. Satu kursi dengan saya galak. Dia kursi sinun, saya kursi situ. Insya Allah mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga semuanya. Jadi di bulan Muharram ini pertama kita bersyukur karena masih Allah izinkan hidup dan diberi nikmat yang banyak. Gunakanlah ia untuk banyak-banyak beramal. Yang kedua, bertafakur, merenung, introspeksi diri kita. Karena selama setahun tuh banyak dosa yang dah kita lakukan.
Acungkan tangan yang si an dosanya. Yang si an dosanya ngacung. Oh, si A. Acungkan tangan yang sikit dosanya. Si an juga. Kira-kira aja ya. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ramai. Bu, ya, Bu, banyakin dosa. Yang daan ngacung ya, saya percaya dia, oh aku daan banyak dosa Pak Ustadz. Ya, saya yakin dia daan banyak dosa, tapi banyak inyan. Makanya dia daan ngacung. Itu yang ceramah ada kesian dosanya. Tahu dari mana? Penceramah paling banyak dosanya. Karena orang yang paling banyak ngomong, ia dia yang paling banyak salahnya. Yang paling banyak salahnya, ia dia yang paling banyak dosanya. Yang paling banyak dosanya, ia dia yang paling cocok masuk neraka. Jadi, siapalah yang paling cocok masuk neraka di situ kira-kira? Acungkan tangan yang nak masuk surga, berapa orang? Yang nak masuk surga, acung. Berapa orang? Oh, ramai, ramai. Masya Allah. Alhamdulillah ramai nak masuk surga. Acungkan tangan yang nak masuk surganya langsung dah lagi singgah ke neraka. Oh, ramai. Bapak di luar dah ngacung. Ramai nak masuk. Acungkan tangan lagi yang siap mati hari itu. Yang siap mati hari itu. Masya Allah, langsung nyikit. Aneh. Aneh kan? Mau masuk surga tapi tidak mau mati. Padahal syarat masuk surga harus mati. Kenapa banyak daan siap mati? Karena belum cukup bakal. Merasa dosa masih banyak. Tahu sebenarnya dosa banyak, tapi tandaan digunakan untuk beramal banyak-banyak. Kenapa banyak belum siap mati? Karena kita selama itu hanya sibuk menyiapkan hidup yang baik, tapi lupa menyiapkan bagaimana mati yang baik. Keraja pagi keraja, siang keraja, bahari keraja, malam pun keraja sampai lupa waktu nak sholat. Ia namanya sibuk menyiapkan hidup yang baik, tapi lupa menyiapkan mati yang baik. Gimana nanti supaya rumah bagus, gimana nanti supaya terbeli Kyoto, gimana nanti supaya tanah tuh banyak, gimana supaya nanti tuh sawit bisa di mana-mana. Sibuk menyiapkan hidup yang baik, sampai lupa waktu, ialah orang lupa menyiapkan bagaimana mati yang baik. Sebenarnya kita pasti mati, Pak, Bu. Betul? Karena sebenarnya pasti mati, maka saya ikhlas kalau Bapak Ibu noloi. Saya yang terakhir tak apa-apa. Atau sebaliknya, saya yang terakhir. Bapak Ibu noloi. Atau saya yang nolok nyelawat ibu-ibu. Sebenarnya pasti mah orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Camat. Camat aja mati apa bagi pelak desa. Semenye pasti mati. Usah nak kau pikirkan matimu nanti orang akan sedih. Usah nak pikir kalau aku mati kalau ramai orang sedih, pret. Usah nak terlalu GR. Coba lihat di grup-grup WA, mana ada orang meninggal, semuanya cuma mengucapkan innalillah, innalillah. Ia pun banyak yang pakai copy paste. Amin, 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 amin. Nah, ia pun kopas punya orang. Sebulan kemudian, orang dah akan lupa dengan kita. Kita masuk dalam kubur menghadapi babak hidup yang baru. Berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Kalau kurang bakal kita, Bapak Ibu, siap-siaplah kita karena azab di dalam kubur.
Makanya we usah nak mati gile nyari harta. Karena ada orang mati gile nyari harta. Pagi keraje, siang keraje, bahari keraje, sampai malam pun keraje. Nak sholat, mati gile namanya. Di perigi lalu ada yang dia. Ada kesian? Ada. Mana orangnya? Pasti daan pagi dia. Ya Allah, ibu bapak, keraje jua, tapi sholat usahna ditinggalkan. Sesusah HP pun hidup di dunia, jangan tinggalkan sholat. Karena sesusah-susahnya hidup di dunia, ujung-ujungnya jak mati. Tapi kalau masih sholat menjadi hamba Allah, selamat kita di akhirat. Betul? Tapi kalau dah miskin, sontok, melarat, dan sholat lagi, 2 kali lipat kau menderita. Menderita di dunia, di akhirat sengsara selama-lamanya. Makanya jangan tinggalkan sholat, Bu. Bu, sholat weh sana ditinggalkan. Sholat weh sana ditinggalkan. Yedi kalak yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, ada nama kitab Bu, namanya Ruh judulnya. Judulnya Ruh. Ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa namanya? Ya. Yang kedengaran ujungnya nak. Orang yang mati, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, ada 3 yang paling ditunggu orang dalam kubur, Bu. Bu. Orang dalam kubur yang paling ditunggunya 3. Apa ya Pak Ustadz? Pertama, bila kiamat datang. Begitu kita dikubur hari itu, jangan kira esok langsung kiamat. Naan. Masih nunggu. Kalau hari itu dikubur, esok kiamat lumayan, ndak lama nunggu. Tapi kalau kiamatnya masih 1 juta tahun, masih 2 juta tahun, selama kita nunggu di dalam kubur. Tapi kata ulama, orang yang nunggu dalam kubur ada 2 macam. Berapa macam? 2. Pertama, orang yang nunggu macam model pengantin baru. Tidur pengantin baru. Masih ingat Bu Haji? Pengantin baru ya, masih ingat? Yang tangadekan dasiangan diberikan hadiah oleh Allah, kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman-taman surga. Waktu nunggu yang 1 juta tahun, kam labistum qalu labisna manu yauman au ba'da yaum. Di akhirat orang tanya dia, berapa lama kau nunggu dalam kubur? Rasanya cuma setengah hari, padahal 1 juta tahun. Ada yang lebih mantap lagi imannya. Berapa lama kau nunggu? Rasanya cuma setengah jam. Iyalah orang yang banyak amalnya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak pernah berbuat baik, berjudi tiap malam, berzina, ngacau nak dari orang, nyakok botol tiap malam, sampai kacik 3 botol dicakok. Yang botol kacik 3-nya ya, gara-gara biar cakok tiap malam ya. Mati, maka ada model kedua yang nunggu dalam kubur, yaitu model nunggu dalam penjara. Adakah di situ yang dah suah masuk penjara? Belum ya? Saya dah 9 kali keluar masuk penjara. Ceramah. Bukan karena penjara, karena auzubillah. Orang di penjara sehari rasa seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan rasa setahun. Gayalah orang nunggu di dalam kubur kalau sian amalnya. Man robuka, ditanya malaikat, dia tidak bisa jawab, sanyam. Man robuka, kata malaikat, sanyam. Pasti tidak sembahyang tuh. Makanya banyak-banyak beramal, terutama sholat. Nanti sholatlah yang akan menjawab pertanyaan dia. Man robuka, Allahu Akbar. Sholat yang menjawab. Man nabiyuka, siapa nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, kata malaikat, sadap inyan jawabannya. Nampaknya orang pergi landuk tuh. Pakai model gaya.
Mudah-mudahan kita termasuk yang bebas dari pertanyaan kubur. Iya, yang pertama, yang ditunggu oleh orang di dalam kubur adalah bila datang hari kiamat. Yang kedua, yang ditunggu oleh orang yang mati di dalam kubur yaitu kiriman doa dari anak-anaknya yang soleh dan soleha. Bu, saya nak cerita, mau ke dengar ceritanya? Bapak-bapak mau? La ilaha illallah. Maunya ya? Oh. Suatu hari Nabi lewat di depan makam. Di depan apa, Bu? Makam. Lalu kata Nabi, wahai sahabat, percepat langkah kalian. Percepat langkah kalian. Senyapatlah sahabat berjalan kan. Lalu begitu balik kata Nabi, sahabat nak laju lagi, nak percepat. Kata Nabi, nak usah, santai aja. Yuk, tadi paginya disuruh cepat, baliknya disuruh nyantai aja. Kenapa ya Rasul? Kata Nabi, andai kalian mendengar apa yang kudengar, orang yang di dalam kubur ini, ketika kita berangkat tadi, orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita balik, saya dapat kabar dari malaikat, orang yang dalam kubur ini sudah dibebaskan azabnya oleh Allah. Kenapa ya Rasul? Karena anaknya yang masih hidup sedang belajar membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak anak belajar baca Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, bebaskan orang tuanya dari azab kubur. Makanya itu dipantingnya punya anak soleh soleha, Bu. Bu, ibu pilih anak soleh atau anak pintar? Oh, jadi bodoh nak apa-apa? Anak yang soleh insya Allah pintar. Tapi anak yang pintar belum tentu soleh. Kalau ibu dah punya anak yang soleh, dah kaya dah kita. Usah nak dah nak punya motor, nak punya tanah di mana-mana. Tapi kalau dah punya anak soleh-solehah, dah kaya kita, Bu. Mak, saya anak umat bangga punya umat yang banyak usaha. Bangga punya umat yang banyak dagangan. Bangga punya umat yang di mana-mana ada bisnisnya. Tapi saya anak umat malu punya orang tua tapi tidak sholat. Sekarang dah masuk waktu zuhur, mak. Silakan mak cari masjid sholat. Munadilah ibu bapak punya anak model gaya. Dah kaya kita orang tua. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bercacak anak. Ngapain bercacak nong? Kan dah azan maghrib, mak. Kita nak ke masjid. Adik kan nak ke masjid. Berjamaah di masjid. Munadi anak model gaya. Kaya dah kita orang tua, Bu. Bu. Berapa banyak saya pernah jumpa orang rumah besar tanah di mana-mana. Perusahaan banyak. Tapi meninggal orang tuanya. Anak bersengketa warisan. Munade model gaya miskin kita orang tua. Karena si an yang kita tunggu dalam kubur nun. Kiriman dari anak. Makanya mohon maaf. Orang yang paling setia mendoakan kita setelah mati. Siapa kira-kira, Bu? Laki atau anak? Laki? Enggak semuanya orang laki gaya. Cuman rate-rate gaya. Ya Allah, Bu, ibu jangankan dah mati. Ibu belum mati pun dah didoakan laki cepat mati. Orang yang ngerepek tolen tiap hari. Tapi saya baca Pak Camat, saya baca di YouTube, saya tonton ada dokter namanya Dokter Aisyah Dahlan namanya. Nanti buka di YouTube Dokter Aisyah Dahlan. Bini yang suka ngerepek adalah bini yang sehat. Tapi bini yang pendiam adalah bini yang sakit. Kenapa? Karena perempuan dalam satu hari harus mengeluarkan KT-KT 20.000 KT. Sedangkan orang laki hanya 7.000. Maka dia harus ngerepek supaya keluar 20.000 ya. Mun dia sanyam, daan sehat ibu ya, sakit. Sekali berobat masuk rumah sakit 40 juta sekali bayar. Gimana ya, Pak? Pilih bini ngerepek atau bayar 40 juta? Ngerepek aja. Dan sehat ngerepek. Hitung-hitung terapi kayaknya, Pak. Terapi weh. Gitu. Ngerepek lah.
supaya sehat kau. Nah, di dalam kubur usah nak terlalu berharap didoakan laki, tapi berharaplah didoakan anak, karena tidak ada mantan Kalau mantan laki banyak, ada yang sampai 7 mantannya. Apa namanya? Janda 7 kali. Orang laki gaya juga, usah nak terlalu berharap didoakan bini. Bini belum tentu setia. Apa lagi bini masih muda, diambil lah orang. Ya mundah bininya dah tua tadi, dah ngerenot, ngeridat, ngerintil, ngerisut. Si Anjo nak ngambilnya. Nah, syukur-syukur kanak kali. Makanya mohon maaf Pung, saya nak nanya di desa Pung, di desa Perigi Landuk masih ada ke orang tahlilan? Masih? Di dusun Semayang tuh ada orang tahlilan masih? Bagus tahlilan. Apa tahlil ya? La ilaha illallah. Mohon maaf, saya bukan nak melarang orang tahlil. Bagus, silakan tahlil. Tapi yang wajib ikut tahlil keluarganya, bukan orang. Catat ya. Itu kadang-kadang anak duduk di luar, nah enggak ikut tahlil. Orang mendoakan, dia enggak ikut ngaminkan. Padahal doa yang pasti nyampai adalah doa anak. Betul? Makanya sangat terlalu berharap didoakan orang. Orang mendoakan belum tentu ikhlas. Banyak juga orang pagi tahlil cuma nak pagi makan. Betul ke salah? Coba sah beri makan saya. Mau tak ada tahlil? Dari mana Ustaz tahu? Buktinya Pak Labai dah bebuih-buih berdoa, dia masih ngobrol. Dah bebuih-buih Pak Labai berdoa, Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa dunya wal akhirah. Siapa calon bupati kita kalau tu yang kita pilih? Wa afiatan fil jasadina. Nampaknya yang nomor nak maju juga katanya. Dah diaminkannya lah hang we Pak Labai berdoa. Berarti kan cuma nak bagi makan. Ya salah tukang saruk juga biasanya ya. Aku nak nyaruk tuh kalau tulung tak makankan. Makanlah nyan kawan. Coba nyaruk ya, minta sedekah Al-Fatihah, minta sedekah ngaji, minta sedekah fardu kifayah. Baru betul. Itu minta makan kan, makanlah kawan. Tapi orang yang si anaknya soleh-solehah, si an ditunggunya, menderitalah dia di dalam kubur sinun. Bu. Makanya tugas terberat orang tua bukan mari anak makan, bukan. Kita terlalu sibuk mikirkan kalau anakku makan apa. Anak dah ada jaminan rezekinya. Dan tunjukkan dengan saya di Kecamatan Sejakung, tunjukkan dengan saya, mana orang yang mati kelaparan? Ada enggak? Si orang mati kelaparan, kita manusia masih punya tenggang rasa. Sesusah-susahnya orang pasti kita tolong, kita beri makan, betul? Tapi yang mati karena narkoba banyak enggak? Mati karena kelahi, mati karena minum arak, mati karena tawuran, mati karena perjudian. Banyak. Berarti tugas terberat kita bukan mari anak makan, tapi menjadikannya anak yang soleh. Jelas? Udah habis waktunya, jelas lah udah ya. Yang ketiga, yang ditunggu orang di dalam kubur setelah dia meninggal adalah kabar berita dari keluarganya. Siapa yang nyampaikan kabarnya? Malaikat. Malaikat, ada ke kabar dari keluargaku? Ada, kata malaikat. Hari itu anakmu berkelahi gara-gara harta yang kau tinggalkan waktu itu. Sadih orang tua dalam kubur, Bu. Orang tua we sadih mun kita anak-anaknya yang masih hidup tu berkelahi. Orang tua we dalam kubur we. Sadih dia Bu mun kita kelahi. Orang tua dalam kubur we. Sadih dia mun kita kelahi. Au gaya we jawab dah se. Tapi kalau kata malaikat, fulana, ada kabar hari itu dari anak keluargamu. Apa itu? Hari ini anakmu sedang belajar membaca Al-Quran. Datang pahala diantarkan oleh malaikat. Nih Bu, kata dia, makan minum dari akibat anak-anakmu yang soleh dan solehah. Dibawakan. Walaupun kita ini Bu, orang tua dah meninggal, tetap kirimkan doa. Ia dibukti bakti dengan orang tua. Jangan dikira orang tua dah meninggal berhenti berbakti.
Anak yang dah ansuah doakan orang tuanya yang dah meninggal adalah anak yang durhaka, kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi walaupun dah mati, tetap doakan. Saya hari tu dari tahun 2006 sampai hari tu 2024, tiap lakak solat dan suah saya berhenti angkat tangan doa lakak solat. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Geye Bapak Ibu, insyaallah mundah geyelah kita selamat bahagia di dunia, selamat juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya Pak Ustaz, perlu ke saya simpulkan? Kesimpulannya di bulan Muharram, Bapak Ibu, pertama banyak-banyak bersyukur karena masih Allah berikan kesempatan hidup, gunakan untuk beramal. Usah nak merasa GR karena diperlukan orang, usah nak merasa orang penting, usah nak merasa dah berjasa. Kita dipilih Allah karena Allah masih sayang dengan kita. Kalaupun kau tinggalkan Islam, Islam tidak akan mati, tetap akan diganti oleh Allah. Buktinya tiap-tiap kampung pasti ada orang yang hidupkan masjid, ada kan? Tiap-tiap kecamatan pasti ada yang ngurus BKMT, ada kan? Nah, pertanyaannya, apakah kita masuk dalam kepengurusan ini? Kalau tidak, berarti kita termasuk orang yang rugi. Yang kedua, bertafakur, introspeksi diri kita, banyak dosa kita, perbanyaklah taubat kita tuh di bulan Muharram. Gayalah kesimpulannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sikit tuh bisa ditangkap dibawa balik. Ada yang tersinggung kira-kira? Yang tersinggung ke hatinya. Nak jarak-jarak lah undang saya ceramah. Laka itu ya tempat lain masih banyak. Sombong lagi. Kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i yang ngomong, sampaikan nasihat kebenaran, nanti akan ada dua reaksinya. Apa? Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ada yang tersinggung? Puna ada berarti bodoh. Sampaikan aja. Saya kanak banci dah biasa. Orang dah suka dengan saya dah biasa. Kanak hujat saya di internet saya dah biasa. Saya merenung. Ya Allah, sedangkan Nabi Muhammad yang pasti benar, akhlaknya luar biasa, kekasih Allah, dijamin masuk surga. Banyak orang dah suka dengan Nabi Muhammad. Api agilah baru nak Ustaz Hatoli yang tumpukannya dosa. Betul Bu? Sedih saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau ada omongan saya yang nyinggung perasaan Bapak Ibu dan berkenan di hati atau tidak sopan, tolonglah saya Ustadz Hatoli dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Nah, dah selesai. Pak Nazarudin orangnya gagah. Cakep guys. Untuk pantun terakhir tuh, Pak Nazarudin orangnya gagah. Kalau berjalan memakai sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.